Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa bertemu lagi ya di dalam renungan 79 keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Ya, kita percaya ini selalu menjadi kerinduan kita untuk terus bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya setiap kehidupan kita setiap hari diperbarui oleh Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema penurut Allah. Ya, Efesus 5 ayat 1 saya baca firman Tuhan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, kita melihat ada beberapa ayat ya, tapi hanya ayat 1 yang kita baca. Dan kalau kita mengobservasi ya, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Efesus ya. Dan kalau kita melihat di dalam pasal ini, Paulus mengajak kita untuk menjadi penurut-penurut Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan mengikuti teladan Allah. Efesus 5 ayat 1 kalau saya baca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Ya. Jadi harus mengikuti teladannya Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat interpretasi dari beberapa ayat di dalam Efesus 5. Ya, ini di mana makna yang kita lihat di sini adalah Kristus itu harus menjadi teladan utama kita dalam segala hal. Ya. Yang pertama, mengasihi. Dalam ayat 1 Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang kekasih. Ya, atau anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menegaskan identitas kita di dalam Kristus sebagai anak-anak yang dikasihinya. Jadi Kristus mengasihi kita dengan cara yang paling radikal kalau kita baca di dalam ayat ini. Ya. Bahkan saya percaya kita sendiri ya tahu seperti apa Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Itu sebabnya Kristus harus menjadi teladan utama kita dalam hal kasih, mengasihi. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana Allah itu mengasihi kita dengan radikal, dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, mati di atas kayu salib. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, Kristus harus menjadi teladan utama kita dalam hal mengasihi. Ya. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus. Seperti apa Yesus mengasihi kita. Ya, tidak hitung-hitungan. Ya. Ya, kita juga berusaha untuk mengikuti teladan Yesus. Memberikan kasih yang luar biasa kepada semua orang. Ya. Nah, makna yang kedua kita lihat di sini adalah kekudusan dan kebenaran. Di dalam ayat 9 sampai ayat 10 dari Efesus 5, saya baca ayat 9 dan ayat 10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Kristus adalah terang. Di dalam Dia tidak ada perbuatan kegelapan atau hal-hal yang tidak kudus dan menyesatkan, ya. Ketidakadilan. Ya. Itu tidak ada di dalam Kristus karena Dia adalah terang, bukan kegelapan. Memang Kristus pernah menghadapi segala bentuk godaan saat ada di dalam dunia ini sebagai manusia 100%. Namun Dia tidak pernah berdosa. Dalam Ibrani 4 ayat 15 sudah dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, kita mau lihat aplikasi apa untuk kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya.
sebagai penurut Allah, sebagai orang-orang yang mengikuti teladannya Tuhan. Ya. Yang pertama adalah mengasihi orang lain. Di dalam ayat kedua dari Efesus 5 ayat 2, saya baca di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, kasihilah orang lain dengan mengikuti teladan Kristus yang mengasihi saudara dan yang memberikan dirinya kepada Allah sebagai suatu kurban yang menghilangkan dosa saudara. Dan Allah bersenang hati sebab kasih Kristus kepada saudara bagaikan wangi-wangian yang harum baginya. Jadi kasih itu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi sebuah tindakan dan cara hidup, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang kita buat setiap hari untuk merespon orang lain dengan kebaikan dan perhatian. Ya. Misalnya kasih dalam keluarga, kasih dalam berjemaat, kasih dalam lingkungan pekerjaan, dalam usaha, dan kasih kepada semua orang. Ya. Jadi kita harus tunjukkan cara hidup mengasihi lewat perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Bagaimana kita merespon mereka dengan kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, dengan jelas firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Orang yang tidak mau mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak ada di dalam Allah. Ya, karena Allah adalah kasih. Ya. Nah, yang kedua, yang harus kita lakukan, terapkan dalam hidup kita adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, ya, sebagai penurut Allah dalam kita meneladani kehidupan Kristus itu. Ya, berarti kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Efesus 5 ayat 11 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat seperti apa perbuatan-perbuatan kegelapan itu sudah dijelaskan di dalam ayat 3 dan sampai ayat yang kelima dari Efesus pasal 5. Ayat 3 sampai ayat 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah bagi orang-orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu sebabnya kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena orang yang masih melakukan tindakan kegelapan, meskipun sesungguhnya dia pun beribadah kepada Tuhan, bagi Paulus orang demikian adalah orang yang sedang tertidur. Rohaninya sedang tertidur dan dikatakan ada di antara orang mati, yang artinya hidup dalam keinginan duniawi. Itu istilah dari orang mati yang dijelaskan, yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus, di mana orang yang demikian harus bangun dari tidur. Artinya membangunkan diri dari iman, percaya, dan kesadaran rohani kita yang mulai redup. Ya. Ayat 14 kan dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. Jadi orang yang demikian harus bangun dari tidur, membangunkan diri dari iman, percaya, dan kesadaran rohani yang mulai redup. Ya. Bangkitkan kembali. Kalau kita tidak mau bangun, ada bahaya besar yang menanti, yaitu kematian iman dan rohani. Nah, ini hal yang sangat sulit
kalau sudah ada di titik yang namanya kematian rohani, iman yang mati, ya orang pasti akan murtad, meninggalkan Tuhan, dan tidak ada keselamatan di dalam dia. Itu sebabnya mari bangkit, tinggalkan kegelapan dan datang kepada terang, yaitu Kristus Tuhan. Kita diselamatkan. Dan yang ketiga yang harus kita terapkan dalam hidup kita adalah dikuasai oleh Roh Allah. Di ayat yang ke-18 saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Bapak Ibu, ketika seseorang mabuk oleh anggur, ya tentunya kita lihat ya yang terjadi kepada orang yang mabuk oleh anggur, oleh minuman keras. Kontrol dirinya berkurang dan cenderung mengikuti apa? Hawa nafsunya, yang akhirnya memicu perilaku yang merusak, tidak bermoral dan berbahaya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, itu orang yang mabuk oleh anggur, minuman keras. Ya, saya yakin kita semua banyak melihat hal yang demikian dan seperti apa keadaan mereka. Nah, nasihat firman Tuhan agar orang percaya ya bukan mabuk oleh anggur, tetapi apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti hidup di bawah apa? Pengaruh dan pimpinan Roh Kudus. Bukan dipengaruhi oleh anggur, oleh minuman keras, tetapi dipengaruhi oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap aspek kehidupan kita terarah hanya kepada kehendak Allah. Ya, kalau tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, kehidupan kita tidak akan terarah. Apa yang kita lakukan tidak terarah kepada Kristus, ya, kepada kehendak Allah. Dan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 sudah dijelaskan di sana. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, mungkin hal ini yang masih kurang di dalam kehidupan kita, dalam hal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Ya, tapi saya percaya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, pasti akan diperbarui setiap hari sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus untuk menikmati setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hanya Roh Kudus yang dapat membantu kita untuk melawan setiap godaan dunia dan memberikan kita kekuatan untuk hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari jadilah penurut Allah. Jadilah orang-orang yang meneladani kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu dalam Renungan 79 saat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memanggil kami, menasihati kami untuk kami menjadi orang Kristen yang hidup, ya, meneladani Kristus di dalam kehidupan kami, hidup sebagai penurut-penurut Allah. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berhak menikmati setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menunjukkan hal-hal yang diajarkan oleh firman Allah supaya kami disebut sebagai penurut-penurutnya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan, GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Mu sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Mu untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Engkau kembali menyayangi keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang.
menghapuskan kesalahan-kesalahan kami ke dalam tubir laut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.